Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya Fridolin Maria Alve. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan Perikanan, Prodi Budidaya Perikanan, NIM 21130010016. Ujian mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan tentang implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa-bahasa yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, on the way, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Menurut saya, sekarang ini banyak generasi muda yang menggunakan ragam bahasa yang berbeda dan menimbulkan ketidaktepatan dalam mengucapkan bahasa Indonesia yang baku. Bahkan sebagian besar penduduk di Indonesia banyak menggunakan bahasa asing dan perlahan orang menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa asing. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pergeseran bahasa sebagai warga negara Indonesia yang nasionalisme, marilah kita bersama-sama memupuk kesadaran dalam melestarikan bahasa Indonesia yang baku, dan kesadaran itu ada pada diri kita sendiri. Berikutnya, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dan situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon sok-sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara? Ketika lawan bicara saya berbicara dengan bahasa gaul atau sok pintar, maka respon saya ialah menanggapinya dengan konteks bahasa Indonesia yang baku, selama pembicaraan saya dan lawan bicara tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Berikutnya, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Upaya yang saya lakukan adalah membaca teksnya terlebih dahulu, lalu menambahkan kata penghubung yang tepat untuk memperjelas kalimatnya. Saran yang saya sampaikan kepada penulis ialah harus memperhatikan teks itu secara keseluruhan untuk tidak mempersulit pembacanya. Berikutnya, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Kata yang pertama adalah kata baku apotek, kata tidak bakunya apotik. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apotek sebagai kata baku, sedangkan kata apotik sebagai bentuk kata tidak baku. Yang kedua, kata baku ambulans, kata tidak bakunya ambulan. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ambulans sebagai bentuk kata baku, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata ambulan. Yang ketiga, kata bakunya karir dan kata tidak bakunya karir. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kata karier sebagai bentuk kata baku. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata karir. Yang keempat, kata bakunya adalah objek dan kata tidak bakunya objek. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sebagai bentuk kata bakunya ialah objek. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata objek. Yang kelima, kata bakunya praktik dan kata tidak bakunya praktek. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktik sebagai bentuk kata baku, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata praktek. Yang keenam, kata bakunya risiko dan kata tidak bakunya resiko. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata risiko sebagai bentuk kata bakunya, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengungkap dengan kata risiko. Yang ketujuh, kata bakunya sistem dan kata tidak bakunya sistem. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sebagai bentuk kata bakunya sistem. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata sistem. Yang kedelapan, kata bakunya abjad dan kata tidak bakunya abjad. Alasannya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut kata abjad sebagai bentuk kata tidak bakunya. Bentuk kata yang kesembilan, kata bakunya analisis dan kata tidak bakunya analisa. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis sebagai bentuk kata bakunya, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan kata analisa. Yang ke-10, kata bakunya advokat dan kata tidak bakunya alpokat. Yang ke-11, bentuk kata bakunya masjid dan kata tidak bakunya masjid. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai bentuk kata bakunya masjid, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata masjid. Yang ke-12, bentuk kata bakunya karena dan tidak bakunya karena. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakunya ialah karena, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering sebut dengan kata karena. Yang ke-13, kata bakunya dahulu dan kata tidak bakunya dulu. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dahulu sebagai bentuk kata baku dan namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan kata dulu. Yang ke-14, kata bakunya baterai dan kata tidak bakunya baterai. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bentuk kata bakunya ialah baterai dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata baterai. Yang ke-15, bentuk kata bakunya akhirat dan kata tidak bakunya akhirat. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bentuk kata bakunya akhirat dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut dengan kata akhirat. Saya akan menjelaskan apa itu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Kebenaran adalah suatu bukti yang bersifat fakta, sebagaimana kejadiannya memiliki tujuan yang jelas, memiliki bukti-bukti yang akurat, dan tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Ketetapan adalah suatu pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata hukum, tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. 3. Kelaziman. Kelaziman adalah faktor kebiasaan pada diri seseorang, baik itu bersifat internal maupun bersifat eksternal. Berikutnya, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif. Kalimat pertama yaitu, Bapak membeli pulsa anaknya. Kalimat tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya, Bapak membeli pulsa untuk anaknya. Penjelasannya, karena dalam penggunaan kalimat di atas menggunakan kata yang tidak lengkap seperti kata untuk sebagai kata penghubungnya. Kalimat kedua yaitu kedua orang itu saling bertatap-tatapan. Kalimat tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya kedua orang itu saling menatap. Kalimat di atas dikatakan tidak efektif karena penggunaan kata bertele-tele seperti kata bertatap-tatapan.
Kalimat ketiga yaitu dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinya, sebagai bentuk kalimat tidak efektif. Dan sedangkan kalimat efektifnya, bola dilempar sampai kaca jendela pecah. Karena penempatan katanya tidak tepat dan membingungkan pembaca. Kalimat yang keempat, diambil ayah motor itu sejak pagi, sebagai bentuk kalimat tidak efektif, sedangkan kalimat efektifnya, motor itu diambil ayah sejak pagi. Kalimat di atas dikatakan tidak efektif karena posisi kata diambil ayah seharusnya berada di tengah kalimat. Terima kasih.